Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada kabar yang sangat bagus sekali ya buat teman-teman. Jadi, pengumuman mengenai ujian IPS Topik 2023 sudah diumumkan oleh PP2MI. Nah, dalam hal ini pengumuman dan pra-pendaftaran program G2G ke Korea, sektor manufaktur ya, untuk tahun 2023. Ayo kita ulas bersama-sama. Nah, di sini yang saya ulas ini adalah untuk manufaktur. Nah, untuk sektor perikanan, boleh teman-teman lihat sendiri di website PP2MI. Nah, untuk persyaratannya, yang pertama ini masih persyaratan standar ya teman-teman. Persyaratannya usia 18 sampai 39 tahun saat mendaftar. Jadi saat mendaftar itu usianya sudah 18 tahun. Atau pada saat mendaftar itu usianya sudah 39 tahun saat mendaftar. Jadi walaupun pada saat pelaksanaan ujian IPS topiknya itu sudah berumur 40 tahun, tetapi jika pada saat daftarnya itu masih 39 tahun, itu masih diperbolehkan. Nah, di sini yang poin kedua, pendidikan minimal SLTP atau sederajat. Berarti ijazah terakhir itu bisa ijazah SMP atau MTS. Walaupun di sini keterangannya diutamakan SMK atau SMA, tetapi ijazah SMP atau MTS pun tidak masalah. Nah, mengenai buta warna itu boleh ikut ujian atau tidak, di sini di persyaratan pendaftarannya itu dicantumkan tidak buta warna total maupun parsial, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nah, jadi untuk teman-teman yang buta warna total ataupun parsial, sangat disayangkan sekali tidak bisa mengikuti ujian ya teman-teman, karena memang di sini diterangkan seperti itu. Lalu poin yang keempat itu tidak memiliki cacat jari atau amputasi. Nah, dalam hal ini, selama jarinya itu walaupun cacat ya, selama jarinya itu masih terpasang, nggak putus, itu sebenarnya nggak masalah. Seperti dalam hal ini, saya juga, jari saya ini teman-teman, jari telunjuk saya ini, bisa dilihat di kamera ya ini ya, agak bengkok posisinya, karena di sini pernah mengalami kecelakaan kerja waktu kerja di Indonesia, tetapi masih bisa ikut ujian pada saat itu, karena nggak mengganggu dalam pekerjaan. Jadi selama walaupun cacat, tapi masih utuh seperti ini, itu nggak masalah ya teman-teman. Lalu poin yang berikutnya, tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri. Jadi teman-teman nggak dalam status pencekalan ya untuk luar negeri. Belum pernah dihukum penjara, ditandai dengan SKCK ya teman-teman ya biasanya. Lalu tidak memiliki catatan deportasi atau keberangkatan dari pemerintah Republik Korea. Nah ini biasanya untuk teman-teman yang sudah pernah bekerja di Korea Selatan, terus selama di Korea itu memiliki catatan kriminal, entah itu yang sepele atau yang berat, pada saat mengikuti ujian lagi itu, memang pada saat ujiannya bisa, tetapi pada saat melakukan pengiriman data diri, sending kerja itu visanya tidak diterbitkan, alias percuma ya sudah ikut dari awal, tetapi pada saat pengiriman sending datanya itu nggak di-approve, nggak diizinkan. Nah, di sini lagi poin berikutnya tidak memiliki riwayat penyakit TBC, hepatitis, dan sipilis. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai penyakit di antara ketiga ini tidak bisa mengikuti ujian. Selain itu, masih boleh mengikuti ujian. Pokoknya yang penting sehat walafiat ya. Tidak memiliki ketiga jenis penyakit ini. Lalu memiliki alamat email pribadi dan nomor HP yang masih aktif. Nah, email ini penting ya. Email dan juga nomor HP yang masih aktif. Buat teman-teman yang belum mempunyai email pribadi, silakan membuat email terlebih dahulu dengan nomor yang masih aktif. Nah, berikutnya memiliki nomor rekening tabungan atas nama pribadi yang masih aktif. Mempunyai rekening pribadi yang masih aktif. Buat teman-teman yang masih belum punya buku tabungan juga, dari sekarang bikin buku tabungan agar bisa mengikuti ujian yang akan datang. Nah, ini poin yang paling di diperbesar ini, tidak pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun, termasuk penggabungan dengan visa S9 dan visa S10. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah kerja ke Korea selama lebih dari 5 tahun itu nggak boleh bekerja, nggak boleh mendaftar ujian ya. Jadi bagi yang pernah kerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun tapi tetap mendaftar, maka yang bersangkutan akan ditolak mengirimkan dokumen lamaran. Jadi pada saat ujiannya masih bisa mengikuti, tapi ketika mengajukan lamaran itu nggak di-approve lagi si CVI-nya. Lalu yang di sini juga dicantumkan ya, saat ini data pencari kerja asal Indonesia di Korea terdapat CPMI wanita di sini.
wanita yang belum dipilih oleh user. Jadi buat teman-teman ya, CPMI wanita dicantumkan di BP2MI ini sebagai bahan pertimbangan sebelum mengikuti ujian. Karena dari data dari PEP 2021 hingga November 2022 itu cuma 2,3% saja yang mendapatkan panggilan ya sampai ke Korea. Sisanya nggak mendapat panggilan, belum mendapatkan panggilan. Jadi alangkah bagusnya teman-teman itu menjadikan ini sebagai pertimbangan sebelum mengikuti ujian untuk pekerja wanita. Sekarang kita masuk ke metode pelaksanaan ujiannya. Ujian dilakukan sebanyak 2 tahap. Yang pertama, ujian tahap pertama itu IPS topik. Bentuk ujiannya pilihan ganda 20 pertanyaan selama 25 menit. Lalu mendengar 20 pertanyaan selama 25 menit. Jadi masing-masing itu kita diberi waktu kurang lebih 50 menit, 25 menit untuk ilgi, 25 menit untuk detik, masing-masing 20 pertanyaan. Nah, di sini tidak dijelaskan ya, apakah ujiannya itu akan menggunakan sistem CBT atau UBT. Kemungkinan sih masih CBT kayaknya, teman-teman. Di sini skor minimal kelulusan IPS topik adalah 110 poin dan dipilih sesuai urutan hasil ujian ya, dengan skor tertinggi, total nilai 200 poin. Nah, walaupun di sini itu dinyatakan minimalnya itu 110 poin, tetapi tetap di ranking lagi dari yang paling besar ya, mengikuti kuotanya berapa. Nah, lalu ujian tahap kedua skill test, dikarenakan masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka tes keterampilan skill test dilakukan secara sederhana yang terdiri dari tinggi badan, berat badan, dan juga buta warna. Berarti prediksi saya salah di video yang kemarin yang mengenai akan diadakan atau tidaknya ujian skill test. Karena di Indonesia kasus corona masih panjang, masih lumayan parah, jadi kasus untuk skill testnya ditiadakan. Jadi hanya skill test yang sederhana saja yang diadakan, yaitu tinggi badan, berat badan, dan buta warna. Nah, karena di sini yang dicek hanya tinggi badan dan juga berat badan, alangkah baiknya buat teman-teman yang overweight atau kelebihan berat badan ataupun yang terlalu kurus untuk diperhatikan proporsional badannya mulai dari sekarang ya, mumpung masih ada waktu beberapa bulan. Lalu di sini kelulusan akhir berdasarkan penjumlahan pada skor ujian tahap pertama dan skor tahap kedua. Nah, berarti di sini tinggi badan, berat badan, dan juga buta warna itu lumayan berpengaruh. Kenapa? Karena skornya itu digabungkan antara nilai ujian IPS topik dengan ujian skill test yang meliputi 3 jenis pemeriksaan, tinggi, berat, sama buta warna. Yang penting itu pada saat skill test di sini adalah berat badan dan tinggi badan teman-teman itu proporsional ya, walaupun pendek tapi badannya menyesuaikan. Sama yang paling penting, tidak boleh buta warna. Walaupun kita mendapatkan nilai IPS topik yang sempurna, tapi ketika di buta warna itu kita gagal, dinyatakan buta warna, maka ya percuma, hasilnya nggak akan dihitung. Poin yang ketiga ini poin mengenai berapa banyak kuota yang akan diambil. Nah, di sini yang menarik ya, kita langsung ke poin yang di garis yang ditebalkan saja, sebanyak 10.000 orang yang dipilih. Biasanya jika kuota itu 10.000 orang, maka kelulusan peserta, jumlah peserta yang dinyatakan lulus itu akan ditambah sebanyak 15-30%. Berarti walaupun di sini dinyatakan 10.000 orang, maka besar kemungkinan nanti peserta yang dinyatakan lulus itu bisa mencapai angka 12.000 atau 13.000 orang yang dinyatakan lulus. Nah, ini lumayan sangat banyak ya. Prediksi saya untuk hal ini benar karena jumlah kuota yang dinyatakan lulus itu ternyata 2 kali lipatnya dari ujian yang sebelumnya. Di sini 10.000, berarti bisa disimpulkan peserta yang akan dinyatakan lulus itu akan mencapai kurang lebih di kisaran angka 12.000 sampai 13.000. Lalu di sini pelaksanaan ujiannya. Nah, untuk jadwal pendaftaran online-nya itu dari 12 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember. Sebanyak 12, 13, 14, 15, 4 hari untuk pra-pendaftarannya. Lalu verifikasi diadakan 23 Januari sampai 28 Januari. Nah, di sini kan ada jeda 1 bulan dari pra pendaftaran sampai verifikasi. Nah, di sini kan masih ada waktu lama kan ya.
dari pramendaftaran ke verifikasi saja 1 bulan. Jadi ujiannya paling kisaran antara bulan 4 atau 3 ya, akhir bulan 3. Jadi masih ada waktu. Nah, sekarang masih bulan Desember. Masih ada waktu buat teman-teman untuk mengejar ketertinggalan materinya. Terus kemudian kita masuki ke poin berikutnya, metode pra-pendaftaran program G2G Korea. Metode pra-pendaftarannya. Untuk mendaftarnya itu melalui website ini, www.ciscop2mi.bp2mi.co.id. Jadi pendaftarannya itu dilakukan melalui link ini. Saat ini masih belum bisa dilakukan, jadi saya tidak bisa membuatkan videonya karena dimulai pada tanggal 12 Desember. Entah kalau sempat saya bikinin, kalau nggak sempat ya mungkin teman-teman boleh langsung cek sini dulu ya. Karena minggu depan saya juga ada jadwal kerja. Berikutnya, tahapan dan pelaksanaan pendaftaran ujian tahap pertama. Pra-pendaftaran. Tempat pra-pendaftaran online dilakukan secara online dengan mengikuti langkah-langkah pengisian forum dan menyiapkan persyaratan dokumen. Nah, di sini persyaratan-persyaratan yang wajibnya kita bahas. Ayo, apa saja sih persyaratan yang wajib pada saat pra-pendaftaran online? Di sini, pendaftar wajib memiliki alamat email pribadi yang masih aktif. Jadi di sini email sangat penting ya. Sandinya jangan sampai lupa. Ada beberapa teman-teman itu yang kadang lupa emailnya, lupa sandi emailnya. Lebih baik membuat email yang baru disertai dengan nomor HP yang masih aktif. Jadi mendaftarnya di sini nih, website http://ciscop2mi.bp2mi.co.id. Melakukan pendaftaran dengan mengisi form pada aplikasi pra-pendaftaran dan mengupload dokumen yang disyaratkan. Dokumen apa saja yang diperlukan? Nah, di sini yang penting nih. Scan KTP yang masih aktif. KTP yang masih aktif, formatnya di sini JPG ya. Formatnya JPG, bukan PDF ya, tapi JPG formatnya. Scan paspor yang berlaku minimal 1 tahun jika ada. Nah, karena di sini ada jika ada, maka buat teman-teman yang sudah punya paspor silakan dicantumkan, tetapi buat teman-teman yang masih belum punya paspor pun nggak dicantumkan pun nggak masalah ya, karena di sini keterangannya jika ada. Lalu di sini file pas foto berwarna terbaru, latar belakang putih. Jadi bukan abu-abu atau biru. Nah, di sini fotonya itu background-nya putih ya teman-teman. Diambil, nah tidak berkacamata, tidak menggunakan penutup kepala, terlihat dari dahi dan telinga, tidak menggunakan baju berwarna putih, menghadap kamera dengan wajah penuh dan diambil dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Nah, jadi untuk fotonya yang perlu diperhatikan, jangan pakai kacamata, karena dia tidak boleh menggunakan penutup kepala, jadi nggak boleh pakai jilbab dalam hal ini, karena aturannya seperti itu ya, ini bukan masalah apa, aturannya seperti itu. Tidak menggunakan baju berwarna putih, jadi jangan pakai baju warna putih karena memang background-nya kan putih. Jadi usahakan pakai baju yang kontras, entah itu merah atau biru. Menghadap kamera dengan wajah penuh dan diambil dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Jadi foto terbaru lah ini ya. Lalu di sini ada catatan, file pas foto yang diupload adalah file asli dari kamera, bukan pas foto yang sudah dicetak kemudian di-scan. Nah, berarti cetakan langsung ya, jangan yang udah jadi di-scan, jangan. Jadi cetakan langsung. Kedua, scan ijazah asli. Nah, ijazah asli ini dalam bentuk PDF. Kalau tadi untuk KTP dan juga paspor yang ada itu dalam bentuk JPG, sama untuk file pas foto itu diupload dalam bentuk JPG juga ini. Formatnya JPG ini perlu diperhatikan. Karena kalau formatnya itu berbeda, nggak bisa diunggah. Filenya JPG untuk KTP, paspor, dan juga pas foto bentuk formatnya JPG. Lalu untuk ijazah itu formatnya PDF, makanya scan buku tabungan atas nama pribadi pakai JPG lagi. Scan surat keterangan tidak buta warna pakai PDF. Nah, ini karena dia pendaftarannya mulai tanggal 12, buat teman-teman yang belum ada surat keterangan buta warna, bikin dulu di puskesmas terdekat ya teman-teman. Lalu di-scan dalam format PDF. Nih. Lalu berikutnya ada apa lagi? Kita lihat lagi. Pada surat keterangan dokter tersebut harus menunjukkan hasil dan tertulis tidak buta warna. Surat keterangan dokter yang berlaku adalah yang dikeluarkan dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Nah, buat teman-teman yang belum punya
catatan buta warna, silakan bikin ya di puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Karena ini merupakan persyaratan wajib pada saat pra pendaftaran online nanti. Karena ini memang harus diunggah. Lalu di sini lagi ada masing-masing file scan dokumen ukuran harus sesuai dengan contoh terlapir. Maksimal 1 MB. Berarti untuk format filenya yang JPG, PDF itu ukuran maksimal filenya nggak boleh melebihi dari 1 MB. Karena kalau lebih dari 1 MB itu biasanya nggak bisa diupload karena terlalu besar filenya. Jadi yang perlu diperhatikan ini. 1 MB ya maksimal filenya, formatnya JPG, PDF semua, sama filenya itu maksimal 1 MB ukurannya. Sekarang kita masuk ke cara pra pendaftarannya. Anda wajib membaca isi pengumuman tersebut. Pra pendaftaran dilakukan secara online dengan mengakses website http sekian. Jadi petunjuk secara detailnya kan boleh dilihat di sini, tapi karena belum ada, saya nggak bisa ngasih tahu ya. Teman-teman silakan langsung kunjungi di link ini saja. Nanti di situ tertera semuanya, tinggal isi saja ya sesuai dengan persyaratannya. Yang penting dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu di sini ada file foto asli JPG formatnya, scan KTP JPG lagi, paspor JPG. Ini paspor kalau ada, kalau enggak pun enggak masalah. Scan ijazah. Nah, untuk ijazah ini dia pakainya PDF. Ijazah sama surat keterangan tidak buta warna pakainya PDF. Sama buku tabungan format JPG lagi. Nah, setelah teman-teman melakukan pra pendaftaran online, nanti ada muncul pembayarannya, metode pembayarannya. Nah, metode pembayarannya ini sebanyak $28 atau sekitar 440.000 rupiah ya, kurang lebih. Nah, ini dia melalui Bank BNI. Jadi pengirimannya melalui Bank BNI. Metode pembayaran uang ujian dilakukan menggunakan kode bayar yang tertera. Jadi kode bayar ini muncul setelah teman-teman itu melakukan pendaftaran online. Jadi pendaftaran online sudah dilakukan, nanti kode bayarnya baru muncul. Nah, setelah itu baru boleh melakukan pembayarannya. Karena di sini dia pakainya BNI, alangkah baiknya melakukan pembayaran melalui rekening BNI ya teman-teman. Mobile banking. Nah, terus apa lagi yang perlu diperhatikan, ini ATM BNI hanya bagi untuk yang punya bank lain, saya nggak tahu ya apakah bisa melakukan pembayaran, tetapi alangkah bagusnya itu teman-teman pakai BNI saja ya, membuat rekening BNI saja sebenarnya. Alangkah bagusnya untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, karena di sini yang tertera di pengumuman ini pengennya pakai BNI pembayarannya. Nah, berarti sekian dulu kayaknya yang perlu dilakukan ya, yang saya sampaikan, yang perlu diperhatikan. Untuk yang selain ini, sisanya ini ya kira-kira nggak masalah sih yang ini. Nah, kita masuk poin berikutnya aja ya ini ya. Verifikasi dokumen pendaftaran dan pengambilan kartu ujian. Nah, karena kan untuk pra pendaftaran di tanggal 12, lalu untuk verifikasinya itu dokumen itu pada bulan Januarinya tanggal 28 kalau nggak salah tadi ya. Yang perlu diperhatikan ini itu verifikasi data dan pengambilan kartu ujian itu nggak boleh diwakilkan, harus pendaftar tersendiri. Nah, di sini itu dokumen-dokumen aslinya dibawa semua yang dilampirkan pada saat pra pendaftaran online, dari ijazah, KTP, dan lain-lainnya. Jadwal dan tempat untuk pendaftaran dan verifikasi akan diumumkan melalui website BP2MI, jadi belum diumumkan. Pendaftar harus berpakaian rapi dan sopan, baju berkerah warna bebas, dan bersepatu. Metode pendaftaran setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran ujian dengan kode bayar dan para pendaftaran online, calon pekerja Indonesia mendaftar sendiri dengan datang langsung ke lokasi pendaftaran dan verifikasi dokumen. Jadi setelah kita melakukan pembayaran, baru kita datang ke verifikasi verifikasi dokumen langsung. Kita tinggal langsung verifikasi dokumen ya teman-teman. Dan ini nggak boleh diwakilkan. Kalau seumpama kita nggak datang pada saat verifikasi dokumen pendaftaran, maka kita dinyatakan tidak ikut ujian. Kurang lebih seperti itu.
Apa saja yang perlu dibawa pada saat melakukan verifikasi dokumen? Nah, bukti cetak pra pendaftaran. Ini setelah melakukan pembayaran, bukti pembayarannya dibawa, bukti pembayaran, fotokopi asli KTP atau paspor. Ya pokoknya ini yang di sini itu adalah jangkauan. Saya baca lagi biar jelas buat teman-teman. Asli dan fotokopi berwarna KTP atau paspor berukuran 5,5 kali 8,5 dengan resolusi 300 dpi yang dipergunakan ketika mendaftar online untuk ditempel pada formulir pendaftaran yang diperoleh saat. Nah, ini untuk ini saya belum mengerti ya. Asli dan fotokopi berwarna KTP berukuran. Nah, jadi KTP-nya itu dicetak ya. Di fotokopi untuk KTP-nya ukurannya segini nih. 5x5 kali 8,5. Biasanya pada saat pendaftaran ujiannya juga ada yang menyediakan jasanya, tapi pasti rame, pasti nggak bakal sempat tapi nanti ngantri. Alangkah baiknya disiapkan dulu di rumah. Pokoknya teman-teman tinggal datang ke warnet, minta resolusinya 300 dpi, saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa, dan buat dibawa pada saat verifikasi dokumen. Terus asli dan fotokopi paspor jika ada. Asli ijazah terakhir, jadi ijazah dibawa, KTP dibawa, terus pas foto berwarna terbaru. Nah, ukuran fotonya sebanyak 3,5 kali 4,5, sebanyak 4 lembar dengan latar belakang putih. Tadi udah saya jelaskan. Asli buku tabungan, asli surat keterangan tidak buta warna. Oke, sampai sekian dulu ya info-info yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman tinggal kunjungi websitenya saja secara langsung untuk mengetahui hal-hal yang perlu dibawa pada saat verifikasi dan hal-hal yang perlu diunggah pada saat proses pra-pendaftaran online. Semangat buat teman-teman semuanya. Jangan panik, jangan terprovokasi, fokus pada diri sendiri. Walaupun pra-pendaftaran sudah diumumkan, tapi masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk menyiapkan ujian IPS topik yang akan datang. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga info ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video terbaik Korea berikutnya. Semoga ujian nanti teman-teman dinyatakan lulus dan bisa menyusul ke Korea Selatan. Amin. Sekian dulu dari video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.